Kita mulai dengan apa itu sitasi atau sitiran. Sitasi atau sitiran merupakan pernyataan bahwa di dalam sebuah tulisan ada satu hal yang bersumber dari tulisan lain. Nah, mengapa kita perlu melakukan sitasi atau mengapa kita perlu mengutip sebuah karya? Karena yang pertama, untuk memberikan penghargaan terhadap penulis yang asli, sehingga tidak terjadi plagiat. Jadi salah satu cara untuk menghindari plagiat adalah dengan mencantumkan sumbernya atau dengan mengutip sumbernya. Kemudian pencantuman kutipan juga membantu siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ide-ide kita dan dari mana ide tersebut datang. Dan tidak semua hal yang dikutip itu baik. Mungkin ide kita sendiri lebih baik dari apa yang dikutip, sehingga ini akan menjadi perbaikan dari ide sebelumnya. Kemudian kutipan dapat menunjukkan jumlah penelitian yang kita lakukan, dan kutipan dapat memperkuat ide kita dengan mencantumkan dukungan orang lain pada ide-ide tersebut. Oke? Nah, ada banyak sekali gaya selingkuh atau gaya sitasi ya. Dan kalau misalnya kita kita tanya mempergunakan yang mana ya? Nah, jadi gaya selingkuh mana yang dipergunakan itu lihat panduan dari masing-masing jurnal. Jadi ketika kita akan mensubmit sebuah paper, lihat dulu panduannya. Dia mempergunakan gaya selingkuh yang mana? Bisa jadi dia pakai Chicago, bisa jadi dia pakai MLA atau pakai yang lain gitu ya. Ada banyak sekali gaya selingkuh atau sitasi yang bisa kita pergunakan. Nah, biasanya unsur-unsur yang ada di dalam sebuah sitasi adalah yang pertama ada informasi kepengarangan, ya, itu ditulis oleh siapa, apakah ditulis oleh pribadi atau oleh corporate gitu ya. Kemudian judulnya apa, nama penerbit dan tempat terbit, kemudian tanggal dan tahun publikasi, dan halaman yang dikutip. Nah, halaman ini biasanya untuk kutipan langsung, sementara untuk kutipan yang tidak langsung atau parafrase biasanya tidak mencantumkan halaman, tapi tergantung dari style atau gaya selingkuh yang kita pergunakan atau yang kita pilih. Nah, kemudian di dalam membuat sitasi ini gitu ya, sekarang ini ada banyak software manajemen sitasi atau referensi, dan ini ditujukan untuk mempermudah pencantuman sitasi dan referensi gitu. Nah, software manajemen sitasi ini dikenal juga sebagai software manajemen referensi atau software manajemen bibliografi, dan software-software ini ada yang dapat diakses secara gratis melalui internet gitu ya, kemudian kita download gitu ya, atau ada juga yang berbayar gitu. Nah, fasilitas yang dimiliki oleh software manajemen sitasi, yang pertama ada import sitasi ya dari database dan website favorit kita, kemudian membangun dan mengorganisasikan bibliografi, kemudian ada format sitasi untuk paper, kemudian mengambil notes dari artikel dan menyimpannya di dalam kumpulan sitasi, dan menyimpan dan mengorganisasikan file-file berupa PDF, screenshot, grafis, gambar, dan yang lainnya. Nah, ini contoh dari software sitasi, ada banyak sekali, cuman ini yang kayaknya terkenal ya di antara para penulis di Indonesia ya, misalnya Mendeley, produknya Elsevier, kemudian Innote, produknya Thomson gitu ya, kemudian Repwork, ini ada produknya ProQuest, kemudian ada Zotero, dan masih banyak lagi software-software sitasi lainnya. Software sitasi manajernya